Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Mutiara Putri Kenati dari kelas 12 TKJ 2. Di sini saya akan mengajarkan ujian praktek bahasa Indonesia itu stand up comedy, dan saya memilih tema kritik lingkungan. Hai, nama saya Mutiara Putri Kenati. Jadi saya panggil Mute, Muti, Mutel, dan banyak lagi. Tapi setelah kalian memanggil saya Mute atau siapa gitu, itu seenaknya kalian. Oke, jadi sini saya akan membahas tentang lingkungan. Nah, di Indonesia kan masih banyak ya lingkungan yang tercemar gitu, kayak sungai, terus apa sawah-sawah yang di pinggir jalan itu kan suka numpuk banyak gitu. Nah, masyarakat tuh kurang kesadarannya gitu. Terus Indonesia dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Indonesia dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman ya hayati yang luar biasa ya. Sayangnya banyak banget spesies di Indonesia yang udah mulai rentan kritis dan terancam punah gitu ya. Terus ancaman terbesar Indonesia berasal dari konversi hutan menjadi lahan perkebunan, perburuan liar, dan perdagangan satwa liar ilegal. Itu tuh misalnya nggak boleh ya. Padahal dalam UU nomor 5 tahun 1999 sudah dijelaskan bahwa setiap orang tidak boleh menangkap dan memperjualbelikan satwa yang dilindungi. Terus generasi muda yang zaman sekarang juga masih kurang perhatian dengan alam dan lingkungan sekitar ya. Yang diperhatiin cuma ayangnya doang. Jantung berdebar-debar. Makanya teman-teman, jadi kita tuh harus mulai perhatiin alam dan lingkungan sekitar. Kita tidak boleh lalai dan kita harus sadar diri juga gitu. Gimana Indonesia maju kalau warganya aja belum sadar terhadap lingkungan. Di Indonesia juga hewannya mulai turun ya, dari satu yang dilindungi dan yang tidak dilindungi gitu. Sedikit demi sedikit tuh mulai punah. Jadi saya mengajak teman-teman untuk mulai sadar. Kita mulai sadar terhadap lingkungan sekitar. Kita tidak boleh menebangi pohon secara liar, memburu hewan di luar sana gitu. Secara liar juga itu nggak boleh. Kalau hewan diburu terus kan nanti makin punah. Kalau pohon ditebang terus kan nanti bakal banjir. Terus tanah longsor juga kan. Jadi kita harus segera menanam pohon di hutan tropis atau di hutan atau di depan rumah kita gitu, dan tidak boleh memburu hewan secara liar. Oh iya, kalau lingkungan kotor juga bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Kalian inget gak kapan terakhir kali kamu sakit? Biasanya gak inget kan? Sama sih. Terus ya misalnya ada genangan di pot gitu, nggak kalian pulang gitu kan suka banyak jentik-jentik nyamuk. Nah, di situ tuh bisa jadi wabah penyakit DBD, demam berdarah. Jadi setiap kali ada genangan air di pot gitu, kalian buang ya, biar tidak jadi wabah jentik-jentik nyamuk. Terus ya kalau kalian sakit juga, yang repot kan bukan ayang kalian ya, tapi orang tua kalian, karena kalian jangan berharap lebih sama ayang. Bercanda. Terus ya kita juga harus mengecek kondisi kesehatan kita juga ya. Kalau kita udah nggak enak badan tuh kita harus segera periksa ke dokter. Siapa tahu kalian sakit itu gara-gara lingkungan kalian kotor. Jadi kalian harus sering-sering bersihin lingkungan di depan rumah, lingkungan di sekitar kita deh. Kamar mandi, kamar, rumah, dapur, depan rumah juga harus sering dibersihin ya. Takutnya nanti kena penyakit yang dari lingkungan gitu. Kita tuh sebagai remaja harusnya sadar ya bahwa kebersihan lingkungan rumah itu penting buat kita dan keluarga dan masyarakat di sekitar kita. Bisa nih, kalian bisa bangun generasi muda. Kita sebagai remaja juga harusnya sadar dan harus
punya pola pikir yang bersih, kayak kalian tuh bersihin rumah, kayak tuh seharusnya bagi remaja itu juga punya pola pikir yang maju gitu. Misalnya kalian mikir, oh ya nih di rumah udah kotor banget, bersihin yuk. Kalian gotong royong bareng keluarga atau adik kalian atau mama papa kalian. Terus kalian juga harus sering-sering bersihin selokan, karena itu tuh kotor banget. Itu kan di selokan itu tuh banyak sampah. Nah itu kalian bisa bersihin pakai sapu lidi, kalian serok, kalian taruh di tong sampah, karena itu tuh yang bikin banjir. Bagi manusia, lingkungan memiliki arti yang penting karena memberikan kehidupan bagi makhluk hidup di bumi ini. Tidak hanya menambah kebutuhan bagi manusia, lingkungan juga penting bagi hewani dan keberlangsungan hidup terhadap tumbuhan ya. Semua berjalan dengan baik bila lingkungan kita berjalan dengan baik. Jadi buat kalian yang masih suka buang sampah sembarangan di pinggir jalan sampai numpuk, itu tuh sama sekali nggak benar guys. Kalau ada yang buang sampah di pinggir jalan itu lebih baik kalian tegur dan kalian nasihatin atau kalian kasih tahu baik-baik biar dia nggak buang sampah di situ. Tapi penduduk atau masyarakat itu masih suka ngeyel ya, kalau dibilangin suka keras kepala. Yang penting kita udah ngasih tahu untuk membuang sampah di situ. Upaya untuk mencegah rusaknya lingkungan alam oleh manusia, kita dapat melakukan preventif dan kuratif, individu dan kelompok, premier dan sekunder, kooperatif dan non kooperatif. Jadi kita sebagai masyarakat dan penduduk Indonesia kita harus sadar. Nah, kita harus bergotong royong untuk melestarikan alam ini supaya tidak lagi sering terjadi banjir dan tanah longsor, karena Indonesia itu sering banget banjir dan tanah longsor, apalagi di Jakarta. Kita juga bisa mencegahnya dengan cara menggunakan produk ramah lingkungan, mengingatkan pentingnya hemat air, mengajak masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, dan turut serta dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Itu berbagai cara untuk mencegah pencemaran lingkungan itu, antara lain itu reboisasi atau penghijauan, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, mencegah penebangan liar dan menerapkan sistem tebang pilih, tidak membuang limbah pabrik ke laut, dan kita harus melakukan terasering. Kita juga bisa mulai kesadaran diri sendiri terlebih dahulu ya. Dari kesadaran diri kita bisa mengajak orang lain untuk sadar akan hidup sehat. Pertama, ubah kebiasaan kita membuang sampah di tempatnya, hindari membuang sampah di sembarang tempat, di pinggir jalan, di sungai atau di lingkungan bersih. Jika memiliki sampah rumah tangga, kumpulkan lalu buanglah ke tempat pembuangan akhir, jangan ditumpuk di dalam rumah dan dibuang ke pinggir-pinggir jalan, sungai gitu. Kita melakukan reduce, menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan, misalnya pergi ke pasar, kita membawa kantong belanja sendiri untuk mengurangi jumlah plastik yang beredar, karena plastik itu susah hancurnya ya. Jadi itu tuh sangat bahaya buat lingkungan di tanah gitu. Ayo kita sebagai generasi muda harus bisa tunjukin kalau kita bisa mengubah alam menjadi lebih baik. Jadi buat kalian harus diperhatiin alam daripada pacar kalian ya. Oke. Bila lingkungan kita terjaga, maka kita tidak akan ada siskamling. Yang ada siskam, karena ini kan udah terjaga lingkungan itu ya itu ya. Dan satu lagi, jika lingkungan terjaga maka kita bisa mendapatkan uang 3.000 ataukah sesuatu di kantong saya atau sesuatu yang baiklah ya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, tolong dimaafkan. Jika saya kurang menarik, tolong dimaafkan juga karena saya tidak bisa stand up comedy.
Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.